Saya di sini akan menjelaskan mengenai pencemaran laut pada alur kepulauan Indonesia ALKI oleh kapal asing. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiawan Sembiring, NIM 18 10 611 330. Saya akan memulainya dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dapat melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan ruang udara teritorial Indonesia. Setiap kapal dan pesawat udara asing yang melintasi ALKI harus memenuhi ketentuan di bawah ini. Kapal pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan selama terlintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut kedua sisi garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang dekat dengan pantai kurang dari 10% jarak antara titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kapal perang dan pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah. Pesawat udara yang dapat melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal kemudian musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi, dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. Berkaitan dengan pengaturan wilayah perairan Indonesia yang telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan 3 jalur ALKI beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia, yaitu ALKI 1, rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI Cabang 1A, rute untuk pelayaran dari Selatan Singapura melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya. ALKI 2, rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI 3A, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI Cabang 3B, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Leti ke Laut Timur atau sebaliknya. ALKI Cabang 3C, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku,
Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru, atau sebaliknya. ALKI Cabang 3D, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu, sebelah timur Pulau Sawu, Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI Cabang 3E, rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Maluku. PP nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Bahwa dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merupakan tindak lanjut pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, memuat ketentuan antara lain bahwa hak dan lintas alur laut kepulauan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebut juga menentukan bahwa pemerintah menentukan alur laut termasuk rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk perlintasan alur laut kepulauan dengan menentukan sumbu-sumbunya yang dicantumkan pada peta-peta laut yang diumumkan. C. Bahwa Komite Keselamatan Maritim atau Maritime Safety Committee International Maritime Organization pada sidangnya ke-69 tahun 1998 telah menerima usulan Indonesia tentang alur laut kepulauan Indonesia. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A, B, C, perlu diterapkan peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan mengenai pencemaran alur laut Indonesia oleh kapal asing. Semoga kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.